Suatu saat Nabi itu menunjukkan keberaniannya, ketegasannya, tanda petik ya agak keras gitu ya, ketika menghadapi orang yang sombong dan kejam atau zalim. Ya, ketika diperlukan keras harus keras. Ketika diperlukan tegas harus tegas. Nah, begini ceritanya. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kampung. Ini cerita kampung lagi, tapi beda kampung. Ini kampung yang lain. Nah, kali ini di Mekah ceritanya. Menuju ke kota Mekah untuk menjual seekor unta miliknya. Jadi orang kampung ini sedang butuh apa begitu sehingga seekor unta yang dimiliki dijual ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah ketemu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kamu jual tak unta itu? Ya Tuan. Ya sudah, masukkan ke kandang saya sana. Itu tempatnya, masukkan sana. Baik Tuan, terima kasih. Lalu ditali, ditampar segala macam ya, dimasukkan ke dalam sana. Terus orang tadi datang ke Abu Jahal, baik Tuan, mana uangnya? Oh, kalau masalah uang gampang, nanti saja. Kurang ajar ini. Jadi menyepelekan orang kampung, dianggap orang yang nggak penting gitu ya, sehingga malah ditelantarkan oleh Abu Jahal ini. Wah Tuan, saya butuh sekali uang itu Tuan. Saya ingin segera pulang. Kalau tidak diberikan sekarang, bagaimana nasib saya nanti? Wah itu gampang itu kan urusanmu. Pokoknya ngomong gitu lah kira-kira ya. Akhirnya orang kampung ini mencari orang di sekitar situ. Akhirnya pisah dengan Abu Jahal ya. Kemudian menemui kemudian orang yang lagi cangkruan di pos gitu kira-kira. Gambarkan gitu ya. Kalau di desa cacak ya. Nah, di situ ada beberapa orang temannya Abu Jahal. Lalu orang tadi bilang, wahai tuan-tuan, apakah ada di antara tuan yang bisa menolong saya? Ada apa? Ada apa mas? Kira-kira begitu ya. Ada apa mas? Ini loh, saya kan baru menjual unta kepada tuan itu loh, kata tuan Abu Jahal itu ya. Nah, tapi sampai sekarang belum dibayar. Padahal saya butuh sekali uang itu. Bagaimana caranya untuk meminta uang ke beliau itu? Malah diledek sama orang-orang yang cangkuran tadi itu. Gampang, begini aja. Kamu nanti datanglah ke dekat Ka'bah itu. Itu ada orang yang biasa duduk di sana. Yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah. Datang ke sana, minta tolong dia. Nanti kamu akan ditolong oleh dia. Tujuannya orang yang cangkuran itu adalah untuk mengadu domba. Sebab Nabi Muhammad itu kalau dengan Abu Jahal itu sering terjadi semacam perseteruan ya. Luar biasa permusuhan Abu Jahal pada Nabi Muhammad itu. Jadi orang cangkuran itu membayangkan ini nanti kalau Muhammad ketemu Abu Jahal, oh pasti rame. Dalam bahasa pewayangan itu akan terjadi perang Brontoyudo. Kira-kira begitu. Nah akhirnya para jamaah, orang tadi nurut. Baik, terima kasih tuan-tuan, saya mau ke sana. Datanglah orang kampung ini ke Nabi Muhammad SAW. Belum kenal, siapa Nabi Muhammad belum kenal. Orang kampung ya. Sampai di depan Nabi Muhammad, kemudian cerita tentang persoalannya itu. Bahwa dia sedang semacam dizalimi oleh Abu Jahal, yaitu Abu Jahal katanya membeli untanya, tapi rupanya ditunda-tunda pembayarannya. Padahal dia sudah sangat membutuhkan uang itu. Dan rupanya Nabi Muhammad faham maksudnya itu. Baik, saudara, mari ikut saya. Oh, begitu ceritanya. Nabi Muhammad mengajak orang kampung tadi ke rumah Abu Jahal. Sampai di rumah Abu Jahal, maka kemudian diketuklah pintu rumah Abu Jahal itu. Tok 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 tok. Nabi lalu mengatakan, "Ya Abu Jahal, keluar kau." Dari dalam rumah mendengar suara aneh itu. Suara aneh, kenapa suara aneh? Abu Jahal itu bangsawan.
orang terhormat, orang punya jabatan lumayan di wilayah Quraisy itu. Kok ada orang berani berkata keras seperti itu? Ini pasti bukan sembarang orang ini. Wah, kemudian keluar, dibukalah pintunya itu, ternyata adalah Muhammad Rasulullah, Nabi kita itu. Lalu Nabi mengatakan, "Hei Abu Jahal, benarkah engkau telah membeli seekor unta milik orang ini? Kalau iya, segera kau bayar. Jangan diturut-turut lagi." Keras, tegas. Apa kata Abu Jahal yang biasanya kemudian melawan gitu? Satu mengatakan, baik, tolong jangan marah ya. Jadi tiba-tiba Abu Jahal itu kader, ketakutan. Seperti ada apa begitu loh ya. Si Abu Jahal ini langsung masuk dalam rumah, diambilkan uangnya, kemudian sesuai dengan kesepakatan jual belinya itu, diserahkanlah uang itu kepada orang kampung tadi. Akhirnya orang kampung tadi senang sekali mendapatkan uang itu. Kemudian kata Nabi, ya sudah, sekarang yang kamu inginkan sudah tercapai. Silakan kalau mau pergi kemana, silakan. Kemudian Nabi pun pulang dari rumah Abu Jahal tadi itu. Selanjutnya orang kampung tadi itu juga ingin berterima kasih pada orang yang cangkruan tadi itu, yang beritahu tadi itu. Mampir situ, tuan, terima kasih ya. Ada apa? Rupanya orang tadi benar-benar bisa menolong saya. Sekarang saya sudah dapat uangnya. Loh, betul nggak? Kaget. Apa betul? Iya. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Oh, diceritakan kejadian yang aneh tadi itu. Maka orang-orang yang cangkruk tadi penasaran, penuh dengan ya segala hal yang aneh-aneh gitu loh. Bagaimana mungkin kok bisa seperti itu? Bahkan diceritakan oleh orang kampung ini, katalah wahai tuan-tuan, ketika orang tadi yang menolong saya itu mengatakan, Abu Jahal, segera kau bayarkan uangmu untuk ini. Saat itu tiba-tiba Abu Jahal ketakutan, kader, sehingga tak berkutik, bahkan ngomong yang lain nggak bisa lagi, langsung ya, baik, akan saya ambilkan. Semakin heran teman Abu Jahal ini. Akhirnya orang kampung pun pulang, teman-teman Abu Jahal ini menemui Abu Jahal ceritanya. Menemui Abu Jahal. Begitu ketemu di rumahnya, lalu bertanya, "Woi, Tuan Abu Jahal, kok nggak seperti biasa? Apa betul yang diceritakan orang tadi itu? Katanya sampai kok ketakutan, keder, nggak berkutik sama sekali. Bagaimana bisa seperti itu?" Abu Jahal kemudian cerita, begini ceritanya, kata Abu Jahal itu. Pucat, grogi, ketakutan ini. Jadi pada saat Muhammad mengatakan, "Hei Abu Jahal, segera kau bayar uang untuk orang yang jual unta ini. Segera kalau selesaikan, jangan ditunda-tunda lagi." Maka aku tak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani berbuat apa-apa. Loh, kenapa? Aku melihat ada kepala seekor unta yang besar sekali, nggak pernah ada di Mekah ini. Saking besar itu seakan-akan mau nyaplok gitu. Kalau saya nantang, pasti saya dicaplok itu. Nah, itu. Ini kalimatnya. Nah, ini. Fawallah lau abaitu la akalani. Demi Allah, kalau aku tidak mau membayar, pasti aku akan dimakannya oleh unta yang besar itu. Jadi seakan-akan di belakang Nabi itu ada unta besar gitu yang mengawal beliau, yang menakut-nakuti Abu Jahal itu. Nah, akhirnya para jamaah, kemudian cerita ini di belakang hari kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kisah tentang kepala seekor unta besar tadi itu adalah malaikat Jibril yang memang sengaja setiap saat ketika dibutuhkan mengawal dan melindungi Nabi Muhammad SAW.